teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sandi Satriakono. Saya berasal dari kelas 2E jurusan PGSD. Nah, kali ini saya akan menampilkan video tentang model-model pembelajaran yang saya pilih. Nah, kali ini saya menampilkannya dalam bentuk animasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Satriakono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran yang inovatif yang merupakan pilihan saya. Pertama adalah model pembelajaran kooperatif decision making. Pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu bentuk cara belajar yang aktif, mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak secara logis, kreatif, dan juga krisis untuk memecahkan masalah. Nah, dalam proses belajar mengajar, masalah yang mengemukakan anak antara lain dapat dipecahkan melalui diskusi, observasi, klasifikasi, pengukuran, penarikan, kesimpulan, serta pembuktian hipotesis. Berikut adalah langkah-langkah model pembelajaran cooperative decision making adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi tujuan dan perumusan masalah. Yang kedua, secara klasikal, tayangkan gambar, wacana, atau kasus permasalahan yang sesuai dengan materi pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, buatlah pertanyaan agar siswa dapat merumuskan permasalahan sesuai dengan gambar, wacana, atau kasus yang disajikan. Yang keempat, secara kelompok siswa diminta mengidentifikasi permasalahan dan membuat alternatif pemecahannya. Yang kelima, secara kelompok atau individu, siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lingkungan siswa yang sesuai dengan materi yang dibahas dan cara pemecahannya. Yang keenam, secara kelompok atau individu, siswa diminta mengemukakan alasan mereka memilih alternatif tersebut. Yang selanjutnya, secara kelompok ataupun individu, siswa diminta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Yang kedelapan, secara kelompok atau individu, siswa diminta untuk mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya adalah model pembelajaran analisa kasus. Ada dua pertimbangan yang dijadikan landasan bahwa model pembelajaran analisa kasus sangat penting dalam pengajaran, yaitu yang pertama, dunia dan potensi serta proses afektual peserta didik hanya dapat bergetar dan terlibat apabila ada media stimulus atau perangsang yang menggetarkan. Yang kedua, proses afektual sukar terjadi melalui bahan ajar yang konsepsional, teoritik, dan normatif. Bahan ajar ini masih harus diolah lagi dan dimanipulasi oleh guru menjadi media stimulus afektif berkadar tinggi. Contoh cerita kasus fiktif tablak lari dapat menjadi salah satu stimulus untuk anak-anak. Baiklah, contohnya seperti ini. Suatu pagi, Mas An, seorang tukang sayur yang biasa berkeliling di desa Malabar, menyeberang jalan raya tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas jalan tersebut. Tiba-tiba, muncul sebuah minibus dengan kecepatan tinggi dan menabrak tukang sayur tersebut. Kaki Mas An tergilas kendaraan itu dan mengalami patah kaki. Supir minibus yang bernama Teddy sedang dalam keadaan mabuk, melarikan diri tanpa memperhatikan Mas An. Masyarakat yang kebetulan mengetahui kejadian tersebut mengejar Teddy dan tertangkap sekitar 3 km dari tempat kejadian. Kemudian beberapa pemuda ramai-ramai memukuli Teddy hingga pingsan dan baru mereka berhenti setelah datang anggota Polri melindungi Teddy dan kelompok pemuda itu membubarkan diri sendiri. Sedangkan Irwan dan Yandi, siswa kelas 3 SMP di daerah itu, memberi pertolongan kepada Mas An dan membawanya ke puskesmas terdekat. Istri Mas An yang sedang hamil tua yang datang ke puskesmas beberapa jam setelah kejadian menangis melihat suaminya berbaring tak berdaya. Padahal biaya hidup yang sekolah anak mereka
hanya mengandalkan hasil dari jualan yang tidak seberapa. Mas An sendiri pasrah dan akan memaafkan kelalaian Teddy. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembuatan dan penggunaan model pembelajaran analisa kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis standar kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian, tentukan pencapaian target nilai moral yang diharapkan melalui perumusan indikator pembelajaran. Yang kedua, membuat cerita dari suatu peristiwa yang pernah atau sering terjadi. Dan yang ketiga, usahakan cerita yang telah disiapkan itu diperbanyak sejumlah siswa, sehingga semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari cerita tersebut. Yang keempat, pada saat pelaksanaan, beri kesempatan kepada siswa untuk menceritakan cerita itu sekitar 3-4 atau 5 menit. Selanjutnya, siswa diminta berkomentar terhadap materi cerita 5. Ajak siswa untuk mendiskusikan cerita tersebut dan arahkan pada nilai moral yang diharapkan. Dan yang terakhir, menyimpulkan materi pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif Number Head Together. Pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Nah, teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka, dan juga teknik ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkatan anak usia dini. Nah, langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Number Head Together adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagikan dalam beberapa kelompok. Nah, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor urut. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Nah, yang ketiga, kelompok memutuskan jawaban yang paling dianggap benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Yang kelima, tanggapan dari kelompok lain. Dan yang keenam, teknik kepala bernomor ini dapat juga dilanjutkan dengan mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa lainnya dan bernomor sama dari kelompok lain. Nah, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.